Halo, ini adalah versi final dan ternyata versi final untuk Super AI Ultimate itu udah selesai. Jadi sebenarnya ada 3 versi ya, ada basic, yang pro, dan ini yang ultimate. Jadi yang sebelumnya mungkin ya AI yang sebelumnya udah ada, dan nggak begitu banyak berubah dibanding dengan Super AI yang sebelumnya. Tapi dari perubahan yang ini bener-bener luar biasa sih, jauh banget nih kalau dari basic ya ke pro. Ini mungkin dari basic kan cuman ada RSI sama EMA. Kalau pro ini udah semua komponen ada lah, dari indikator EMA, MA, RSI, SARF, volatility, support, resisten, dan RL. Tambahan yang itu RL belum ada ya. Terus apa ya, indikator-indikator udah lengkap lah, jadi udah komplit. Dan ini tapi udah terintegrasi dengan AI dan nggak banyak berubah dari versi AI bot yang pro ya. Tapi ini aku yang ultimate, ini udah versi ultimate, cuma ada dua. Yang versi stabil itu hanya menggunakan satu pair. Kalau misalkan kita mau menggunakan pair yang lain, karena ini kan nggak ke lock, kalau di lock kan dia hanya bisa menggunakan satu, dia bisa di copy paste ke folder lain, nah dijalankan di folder lain satu-satu. Tapi di sini multiplier-nya ini kita fokus ke config-nya saja. Jadi config ini sebenarnya sih nanti pengennya sih dia lebih lebih mudah lah. Ini kan bisa cuman di settingnya di sini doang nih. Di namanya lah. Di sini pairnya apa gitu. Ini kita ganti BTC atau ETH gitu. Terus modelnya mau pakai yang mana nih? Ini aku pakai Queen, tapi Queen ini kurang efektif sih, kurang kurang bagus lah. Tapi ya tergantung lama PC-nya juga lah. Ini lama banget bro, lama banget. Cari-cari yang sesuai dengan komputer lah, spek spek komputer. Terus ya ini locknya udah super komplit banget. Selama berapa hari ini nyala terus PC dan nggak ada error, nggak ada trouble sama sekali. Tetap konsisten, nonstop sistem berjalan dan nggak ada masalah sama sekali. Ini yang paling lengkap mungkin di, nah ini contohnya nih ada di sini. Ini versi yang backup ini masih ada salah sih, aku ada bug lah. Harusnya ke backup sini, cuman ini nanti dihapus aja lah. Backup kayaknya terlalu banyak, pusing aku. Mendingan backup manual sih. Backup manual pakai script yang lain lah maksudnya. Nggak pakai by system deh. Jadi mengurangi looping juga, mengurangi beban lah. Nanti dibahas, nanti dibenerin mana yang terbaik lah. Tapi ini lognya udah jalan sih, arsipnya nih. Jadi dari program ini ada dua versi. Dua versi cuman beda di time frame doang sih. Jadi aku pakai EMA yang 15 20 periode 15 24 candle, yang 1 jamnya 12, yang 4 jamnya cuma 6, jadi 1 hari lah. Paling lebih gede lagi yang EMA-nya apa, yang EMA periode 15 periodenya di 48 candle, 1 jamnya 24 dan 24 jamnya 12. Jadi 2 hari lah gitu. Jadi lebih lebar. Terus kalau misalkan ini dijalankan programnya, dia akan ngebentuk model ini. Dia akan create kayak gini. Kalau misalkan kita masuk ke CHT ya, maksudnya CHT ini CHT IDR ya harusnya. Ini nggak tahu, ini kehapus. Ini ada cream IDR, misalkan part, modding dan yang lain. Dia akan tersimpan di sini data intinya itu sama data jaringan sarafnya nih. Dia akan ngebentuk file ini. Ini jangan sampai dihapus. Kalau dihapus nanti apa neuralnya siapa RL-nya jadi oneng lagi. Jadi karena ada dua kan. Jadi si RL itu kalau misalkan akurasinya tinggi banget, tinggal diketik aja
prioritaskan ke apapun keputusan RL harus diikuti, wajib gitu doang udah ngikutin RL AI. Kalau misalkan AI kalau nggak dikasih tahu RL itu nggak penting banget, kasih tahu ke AI ya, kalau apapun yang diputuskan oleh RL, AI wajib untuk mempertimbangkan dengan semua opsi yang sudah ada. Misalkan saya itu AI akan mengerti itu, tapi tergantung AI-nya juga ya. Tapi AI yang aku pakai sekarang yang terbaru dia ngerti gitu. Ini jangan sampai hilang. Ini ada prediction storage, pokoknya ini ada 3 file ini jangan sampai hilang lah. Ini vital banget ini. Aduh, kalau nyampe hilang kalian hilang semua itu data kalian yang udah bangun berjam-jam lamanya, historis, ingatan, memori AI-nya jadi goblok lagi. Pokoknya udah gitu aja pokoknya. Jadi fungsinya ini penting banget di sini. Di sini ada lognya, ya log normal lah kayak log transaksi, holding, beli, apa kayak gitulah, report lah nih kayak gini. Ini normal kayak gini lognya. Oke, dan ini log ini akan di-move ke sini kalau misalkan dijalankan pertama. Ini sebenarnya log udah jalan backupnya kan. Di sini kan backup itu nggak penting di sana. Aku mau hapus. Jadi log itu siap dijalankan program, dia akan nge-backup di sini datanya. Banyak. Cuman si ini model ini nggak di backup. Kalau di backup nanti hilang, di clean. Di backup di copy aja ya harusnya ya, tapi ya dan nanti dipikirkan lagi, mungkin langsung di zip aja kali atau dipindahkan gimana. Ini pentingnya aku juga bingung nih, folder ini penting maksudnya kalau mau backup misalkan harus backup satu model gitu loh, nggak backup satu file percuma, nanti lognya hilang, nggak bisa di kayak di audit kita ngoreksi ulang itu nggak bisa kalau aku sih. Jadi harus satu folder sih, tapi foldernya banyak, nanti dipikirkan itu pokoknya. Oke. Ini kita langsung bahas ya, apa aja sih dalamnya si Ultimate ya. Ini ditutup aja nih, bisa nggak sih? Kok nggak bisa ditutup ya? Oh, hide itu nggak mau. Oh, tap only. Nah ini ada tujuan dan gambaran nih. Tujuan gambar lengkap ya. Dokumen sering begini kalau nggak dipikirkan dokumentasi gini suka error juga aku masanya. Ada instalasi, konfigurasi dan yang lain-lain. Ini pakai Python minimal 3.9 ya. Boleh lebih. Ini ada Super Ultimate, ada trading bot otomatis. Jadi bisa jual, bisa beli. Analisis sendiri. Analisis teknikal, indikator EMA, RSI, SAR dan bla bla bla. Kecerdasan buatannya pakai AI, tergantung kalian mau pakai yang mana, pakai GPT kayak OpenAI atau Gemini, atau pakai Google Gamma, atau dari Meta Llama atau Queen atau DeepSeek, monggo terserah, disesuaikan dengan komputer aja. Apalagi equalnya pokoknya itu disesuaikan aja, mau pakai 4 bit, 8 bit atau BF32 kek, atau pakai F16 monggo, atau tuh pakai 70B, 12B atau 7B, 1B, serah. Kok yang ini terserah pokoknya. Karena kalau aku mau tak kasih model A gitu, aku udah banyak coba model yang aku pernah ceritakan di video sebelumnya. Model satu sama model yang lain beda publisher, beda performance-nya, serius. Kayak aku pernah bahas yang sebelum milih-milih video, milih-milih AI itu di video yang sebelumnya kayak gitu. Jadi aku ini bener-bener susah nih untuk ini, tergantung mana publishernya lah. Atau kalau mau pakai AI yang lokal, mau pakai VLM atau pakai LMS atau pakai apa Llama, terserah, sama aja sih. Selama responnya sama ya itu sama sih. Selama kayaknya sih dari AI-nya yang bikin respon itu ya boleh aja lah. Terus ada reinforcement learning ya, RL, model Q learning ini menggunakan QND
UDN network ya buat neuralnya. Aku kadang salah lu nyebutnya. Terus pokoknya gitulah. Terus manajemen ini yang kita bahas satu-satu ya. Ini yang ngasih keputusan ya. Dia menganalisa, bikin jaringan, mengingat transaksi, mengingat historis, mengingat strategi. Ya ini pelakunya itu di reinforcement ini, learning ini yang pelaku utamanya yang mengingat-ingat tuh ini. Kalau untuk kerjaan ini ya, machine learningnya AI ini hanya menganalisa utuh semua data mentah dan dibuatkan keputusan. Nah, keputusan ini ya keputusan jual, keputusan holding, atau keputusan buat jualnya nanti aja deh, buat ngatur strategi itu si AI itu. Beneran AI ini yang berperan vital. Dan si RL juga bisa diperankan, cuman kasih tahu apapun yang di keputusan RL itu adalah wajib dipatuhi misalkan. Jadi kalau misalkan banyak aturan-aturan, kalau RL bilang beli ya langsung beli, nggak boleh di ini, kayak bosnya dia lah itu. Karena ini nanti kalau makin lama dia makin pinter banget. Pokoknya ada sesuatu data yang aku pernah bilang sebelumnya, ada sesuatu yang nggak bisa dilihat lah sama kita lah. Cara pikirnya mesin yang ini sesuai dengan data lah. Susah ngejelasinnya aku juga. Lalu ada manajemen resiko, ini stop loss dinamis ini by command prompt. Kok command prompt ya? Prompt ya. Prompt itulah pokoknya komen yang buat AI. Ini stop loss, trailing stop loss, adaptive confidence dan lain-lain. Ini resiko ini bisa kalian ketik ke AI, kasih tahu aku maunya begini. Selama AI yang kalian pakai bisa mengerti apa yang kalian mau, ini berjalan, nggak usah coding-codingan, serius. Gitu doang. Untuk multi time frame analis ini jujurnya ada dua faktor. Jadi yang aku masukkan tuh bisa kan sekarang udah mentok tuh, kalau nggak salah yang aku tahu ya si Indodax itu cuma mentok di 500 candle. Jadi si mau 500 aku udah pakai semua. Jadi kayaknya di log di situ aja udah cukup kayaknya. Mau data 2 hari kayaknya udah masuk sih gitu loh. Jadi ini tuh sebenarnya ada dua opsi, meskipun di config itu ada buat setup. Itu sebenarnya hanya buat kalau misalkan di opsi valid buy, misalkan pembelian yang disetujui lah gitu ya, itu memasukkan data indikator dari analisa tradisional, maksudnya dari data coding yang menghitung kalkulasi seperti itu. Nggak tahu. Jadi kalau misalkan itu nggak masukkan di sana, dia nggak berfungsi benar sepenuhnya. Cuman di sini si AI ini juga aku udah masukkan datanya plek ketiplek sama, 1:1, semuanya sama. Jadi AI dan data tradisional kalkulator itu sama sekarang. Kalau misalkan ini mau diubah ya harusnya buat AI aja, tapi itu udah dalam coding, aku nggak config di luar gitu. Nah ini susah, jadi ini tetap aku kunci sih. Ini tujuannya ya, yang aku bilang tadi, ini melakukan trading otomatis dengan akurasi tinggi, meminimalkan risiko dan memaksimalkan profit melalui kombinasi AI dan RL. Ya ini akurasinya tinggi, beneran tinggi, nggak bohongan, salah, nggak borongan katanya. Tuh ini tak sembari ngedit ya. Dan ini hardwarenya ya ini pakai ada library utama ya, pakai CCXC, NumPy, Torch, Python, .NET V, Pydantic, Tenacity, Skitlearn, dan Pandas, OpenAI. Ada apa lagi yang gue lupa ya. Tapi nggak harus pakai ini, pakai request juga bisa sih. Ini kan pakai CCX ya, pakai request bisa. Kalau nggak salah pakai apa ya, MDAC apa gitu, lupa aku. Ya cari yang mudah aja lah, nggak usah yang susah-susah. Hardware minimum ya ini jangan 4 GB lah, 8 GB lah. Ya 16 GB aja, 16 GB aman. 16 GB memori lah RAM. Kalau misalkan pakai P3 ya mini, itu kan cuma 4 GB, 8 GB lah. Komputer buat jalan 4 GB, total 8 GB lebih ya. Masih ada space lah buat ini, buat data lah. Pakai mini bisa, kalian tuh cukup
pakai analisa yang sederhana aja. Prioritaskan misalkan MA sekian 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 buat data analis gitu doang. Dia bisa. Kalau untuk kompleks kayaknya si PIM ini untuk ngitung semua ini dia nggak sanggup sih. Yang aku tahu loh ya. CPU sebaiknya ya yang mendukung AI kalau misalkan pakai CPU. Kalau pakai GPU ya yang mendukung tensor juga yang AI. Kalau nggak salah yang versi RAM-nya gede lah, minimum 24 GB lah. Ya tergantung AI yang pakai lah kalian, RAM-nya ya. Kalau pakai yang kecil ya yang 8 GB udah cukup atau 12 GB cukup. Ya generasi RTX 3000 series lah. Gitu. Kalau pakai CPU ya minimum 8 atau 10 core lah. Jadi total ada 20 core, dia kencang lah. Instalasi dan konfigurasi kayak nggak usah. Arsitektur ini ya, si komponen utama ya trading logic. Trading logic nih logikanya mengambil data OHLGV dari XM menghitung indikator. Ini kan yang tradisional logiknya ya. Terus manajemen risiko, ini ada trading stop loss, lalu ada di ini di bypass dari ke AI trading assistant yang aku jelaskan di awal. Ini si trading si AI trading assistant ini membuat laporan analisis pasar ya. Terus manggil model AI untuk prediksi arah harga mau kemana. Terus RL Legend model Q-learning untuk optimasi keputusan. Jadi kayak indikator tambahan tapi dia ada kuasa penuh sebenarnya. Tuh, terus nggak ada sih fitur utama ya tadi udah dijelaskan. Mengambil data dari time frame 15, 1 jam dan 4 jam yang satu hari aku nggak pakai sih. Tadi aku pengen masukkan kayaknya belum deh. Nanti kalau misalkan ada kebutuhan ya. Konfirmasi sinyal menggunakan EMA dan volume di semua time frame. Terus deteksi pola candlestick. Candlestick ini aku masukkan jadi ada ngebantu lah pola-pola candlestick itu ya kayak hammer, engulfing, morning star dan yang lain dari bear atau bullish udah masukkan. Nah ini filter volume kayak gini bisa di komen dari prompt jadi nggak usah ditulis kode. Kayak gini ada threshold KPI disesuaikan dengan akurasi historis dan volatilitas. Historis itu yang dipakai yang tadi. Ya ada contoh ini tempat kodenya ya buat nama pun panduan ya. Ya ini nggak usah penjelasan eksponensial bla 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 nggak usah. Ini skenario beli nih. EM prediksi pola nih bullish misalkan terus di time frame 15. Confidence AI-nya 85 melebihi threshold. Misalkan thresholdnya di minimum 75 apa lebih dari 75 lah, kurang dari situ jangan beli. Tapi kalau di bawah 65 abaikan aja biar nggak semrawut locknya. Lalu RL Agent merekomendasikan beli berdasarkan Q value tertinggi. Sistem melakukan order beli dengan stop loss 5%. Ini 5% ini bisa ditentukan mau 8%, 10% pakai prom. Tuh. Terus hasilnya begini, prediksi AI arah naik, confident 8%, alasan bullish lah gitu. Beli, udah dia langsung beli. Jual juga sama, jual. Masalah yang lain yang aku temui ya cuma satu, koneksinya nggak bagus, kacau, koneksi nggak stabil ya. Misalkan gini, ketika udah 1 jam jalan atau 2 jam jalan koneksi tiba-tiba putus selama 15 menit misalkan, atau setengah jam lah, data yang setengah jam itu hilang bro, nggak kedetek. Jadi dari setengah jam yang lalu koneksi masih ada, lalu setengah jam kemudian koneksi baru ada, berarti kehilangan data dari setengah jam ini ya dibagi 5 menit aja, itu berapa data yang hilang gitu loh. Bisa ada 5 data yang hilang, dia si AI itu langsung lihat loncat dari data yang 30 menit langsung tiba-tiba loncat ke yang baru, jadi kehilangan data ini yang bikin kacau hitungan. Jadi koneksi harus diperhatikan bener-bener, jangan sampai putus-putus. Error nggak ada, hampir nggak ada, kecuali kalian salah menambahkan di config JSON. Nanti si prompt kan aku pisah ke teks ya, semoga aja nggak ada masalah sih. Dulu aku pernah coba sih ada sempat masalah di masalah
apanya gitu loh, lupa sih, tapi waktu itu pernah masalah dipanggil, dia nggak konsisten atau gimana, dia ngebaca kadang baca ada nggak, ya nggak tahu. Pokoknya kalau misalkan itu nggak bisa ya udah aku lock dulu di program intinya dulu lah. Tapi ini udah final sih, nanti itu kan tambahan-tambahan dikit lah, nggak gitu krusial lah dibanding yang coding utama lah. Terus ini ada pengembangan selanjutnya, kita enter dulu, nggak usah. Ini ada hyperparameter RL, ini ya support exchanger Binance sama Bybit. Kemarin aku udah coba-coba, cuman beda arsitektur bro. Ini kan aku pakai arsitektur sederhana ya, arsitektur lama ya. Ini pakai MDAC apa MDAC? Ya MDAC ya, betul ya. Beda lah, beda koneksinya. Kayak sih mendingan buat program baru sih. Gitu. Terus untuk optimasi ya, yang lain kayaknya pengen, tapi ya ini buat masukkan aja data sih. Ini enggak, ini udah ada sebenarnya, ini udah ada integrasi LTSM ini. Kayak sih nggak usah lah, terlalu jangka panjang, kita nggak penting sih kayak orang. Ini susah coy, tapi nggak apa-apa dimasukkan dulu ya buat pandangan aja, kira-kira apa ya gitu. Yang penting kan bisa multiplier dulu lah ya. Kesimpulannya ya, Super AI Ultimate dirancang untuk trading otomatis dengan akurasi tinggi melalui kombinasi AI, RL, dan analisis teknikal tuh. Jadi kalau misalkan ada pertanyaan ya kontak ke sini aja, dan ini didokumentasikan di tanggal berapa ya? April ini. Ini tanggal 24 tanggal 15 April ini 2020. Hasil copy paste. Oke gitu aja bro, untuk kejelasannya bisa sharing-sharing ya buat ada beberapa teman-teman yang mungkin pengen mengembangkan sistem yang sama atau butuh referensi ya, mungkin ini sedikit bisa membantu lah gitu. Thank you.